Siapa yang duduk pada makam kosong, insya Allah bertahan dia sampai habis kesudahan hidupnya, umurnya. Pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, pada saat itulah itu kembalinya dalam keadaan kosong, kembalinya hilang jasadnya itu yang selamat. Kalau tidak hancur, berarti duduknya itu adalah di hakikat bertubuhkan nur. Jadi kedua-duanya selamat sebenarnya Bapak Ibu. Kalau dia tidak hancur, tidak dimakan belatung, berarti bertubuhkan nur Bapak Ibu. Kalau hilang dia lenyap, sebetul-betul hilang dan lenyap, bertubuhkan Allah. Namun bertubuhkan Allah itu yang Ustadz maksud, itu yang bertubuhkan yang kosong lah. Itu maksudnya. Kenapa? Karena yang kosong itulah akan dirinya. Yang kosong itu akan dirinya. Sedangkan nama daripada dirinya itu yang disebut Allah. Kalaulah Allah itu adalah nama daripada dirinya, lalu Tuhan itu apa bagi Allah tuh Pak Andre? Pak Rifai, kalaulah Allah itu nama bagi dirinya, lalu Tuhan itu apa bagi Allah? Tuh dia, alhamdulillah. Tuhan itu adalah statusnya. Tuhan itu adalah derajatnya. Tuhan itu adalah pangkatnya. Ya. Kita mesti paham mana Allah, mana Tuhan. Jadi Tuhan itu statusnya, ya, derajatnya, pangkatnya. Itu maksudnya. Jadi sudah kembalilah Bapak Ibu zahir dan batin itu. Kalau kita sudah kembali zahir dan batin, kembali yang bagaimana? Apakah kembali setelah mati atau kembali sebelum habisnya usia umur? Kembalinya setelah mati atau kembalinya sebelum habisnya usia umur? Sebelum habisnya usia umur, itulah maksudnya mati di dalam hidup. Sebelum datangnya Israel, itu bahasanya. Sebelum berpisahnya roh dengan jasad, kita telah mampu memulangkan akan diri kita yang zahir dan batin itu untuk mengenali dan memahami akan nur. Siapa yang telah paham bahwa diri yang zahir dan yang batin itu adalah nur, itu dah kembali dia kepada asalnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Itu dia. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Asal daripada tubuh yang zahir dengan yang batin itu asalnya nur. Ketika nur sudah bertubuh nur itu sudah kembali itu. Kembali itu menyadari dan memahami bahwa diri kita inilah yang diri nur itu. Kembalikan dia kepada asalnya. Setelah jumpa kita kepada asalnya yang batin dengan yang zahir itu adalah nur. Kata Nabi apa? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang namanya nur, kembalikan juga dia kepada asalnya. Asal nur itu siapa? Allah. Asal nur itu adalah Allah. Kalaulah asal nur itu adalah Allah, yang diri Allah itu yang mana sebenarnya? Yang diri Allah itu, itulah yang kosong, yang tiada ini Bapak Ibu. Itu dia. Ini yang sempurna zahir batin tuh. Ya. Kalau udah sempurna zahir batin, tinggal praktek dan pelaksanaannya lagi Bapak Ibu. Ya. Bagaimana praktek dan pelaksanaannya? Praktek dan pelaksanaannya istiqomah saja lagi Bapak Ibu. Itu istiqomah. Prakteknya istiqomah. Bukan prakteknya itu dengan pisau, ya disembelih lehernya. Ya, bukan itu prakteknya keputusan kaji, kesimpulan kaji, bukan dengan pisau, bukan dengan parang, bukan dengan api, tapi dengan iman.
Nah, iman itu prakteknya itu dengan istiqomah aja. Nah, praktek dengan istiqomah bagaimana? Di mana Bapak Ibu, dimanapun berada, dimanapun kita bertempat tinggal, ya, mesti pandanglah bahwa segala yang ada dan segala yang wujud itu aku. Bukannya aku Bapak Ibu, tapi akunya Allah. Selamat tuh Bapak Ibu. Jangan kita hanya mampu memandang Allah itu dari hal yang baik saja. Tapi ketika Allah berganti pakaian dia, Allah itu menyamar dia, ya, dengan wujud yang lain, lakonnya berbeda, tak mampu kita memandang Allah di situ. Jadi pandangan kita itu istiqomah bisa memandang Allah sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, dan segala peristiwa. Mesti dipandang Allah. Kalau tidak, itu disebut namanya pandangan yang buta. Pandang yang buta itu yang akan membahayakan diri kita sendiri. Walaupun banyak amal kita, ya, banyak ibadah kita, tapi kalau pandangan kita itu buta, maka nanti akan menjadi bahan bakar neraka juga Bapak Ibu. Ya. Akan menjadi bahan bakar neraka juga. Di akhir kesudahan hidupnya, ini yang dikatakan namanya sul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Mati dalam keadaan jelek itu maksudnya mati yang tidak mengenal Allah, mati yang tidak bermakrifat, atau maksudnya itu sul khotimah namanya, kalau tidak bermakrifat, tidak mengenal Allah. Nah, selama ini dia telah menjadikan dirinya menjadi patung berhala itu sendiri dan akan menjadi bahan bakar neraka. Nah, ini yang Allah maksudkan di dalam ayat itu, peliharalah dirimu. Nah, itu dia. Setelah dipelihara diri, baru wa ahlikum. Nah, keluargamu. Nah, bagaimana kita akan menjaga keluarga kita? Kalau diri kita ini belum selamat. Nah, makanya tugas dan tanggung jawab kita, bapak-bapak, betul-betul bapak-bapak ini mampu menghantarkan isi dan anak-anaknya sampai kepada Allah itu. Itu tugas kita tuh. Jangan hanya sebatas sekedar mengasih dia makan, membelikan dia pakaian, lempong sitinya, ya, tapi betul-betul hantarkan dirinya itu sampai kepada Allahnya. Ini yang disebut namanya keluarga robbani itu. Nah, setelah kita mampu selamatkan diri dan keluarga kita daripada nar, ya, maka disitulah kita ini termasuk orang-orang yang selamat itu. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang selamat itu orang yang telah berada pada maqam amin, yaitu orang-orang yang muttaqin. Ya, innal muttaqina, imannya sudah ainul yakin. Ainul yakin ke bawah itu yang selamat tuh. Yang ke atas tuh belum selamat dia tuh. Ya, karena dia masih bermain dalil, keturunan di situ. Ya, masih buta Bapak Ibu. Walaupun dia berilmu, tapi dia masih buta baru. Itu maksudnya. Contohnya gimana? Nah, Bapak Ibu yakin enggak Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam? Yakin? Ya kan? Dari mana yakinnya Pak Haji? Yakin Allah sampailah menengok talon. Allah menengok tapi lah mencium talon. Allah itulah yang dikatakan nama isbatul yakin. Tapi kalaulah hanya sebatas yakin nak Bapak Ibu Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam, yakin, tapi alun menengok ledo, itu baru ilmal yakin, pengetahuan baru. Tapi lah menengok ke situ, oh iyo malah letaknya di Ka'bah warnanya hitam, baru ainul yakin. Ya, mau dibilang orang Hajar Aswad itu namanya di Padang kan namanya, di Jambi kan namanya,
ya, kita tak percaya dengan omongan orang itu. Kenapa? Kita yakin dan kita telah menyaksikan sendiri Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah, warnanya hitam karena aku sudah melihatnya. Lebih daripada itu, bukan hanya sekedar melihat, tapi sudah menciumnya. Wah, itu yang hakul yakin tuh. Kalau sudah menciumnya, sudah lihat kita wujud yang sebenarnya yang kita cium tuh, itu yang isbatul yakin. Bagaimana bentuk hitamnya? Apakah hitamnya itu hitam pakai kah? Hitam setengah pakai atau balang-balang? Pecahannya berapa? Kita dah lihat tuh. Begitu memandangnya tuh. Memandang Allah tuh ya seperti itu. Ya. Nanti pada saat kita itu dalam keadaan anfal, dalam keadaan koma, atau tidak anfal, tidak koma, dalam keadaan sadar, pusiang aja seketek hilang begitu. Sebelum mata ini terpejam, ya, sebelum akal ini hilang, sedetik sebelum itu, disitulah Bapak Ibu telah mantap di dalam hatinya dengan menjazamkan, aku Allah, diriku tiada. Aku Allah, diriku tiada, bukan akunya Bapak Ibu. Allah itu yang mengatakan innani anallah. Lihat. Sesungguhnya diriku ini yang Tuhan, nama aku Allah. Namun hakikat daripada diriku Tuhan yang bernama Allah itu adalah tiada. Kosong, hampa. Itu maksudnya tuh. Selamat tuh Bapak Ibu. Ya. Mau mulai malam ini, itu udah diisbatkan. Ya, kita akan tahu Bapak Ibu tuh pada saat kita nanti akan pingsan aja kita tahu tuh. Mulai telinga nih mendengar kawan ngomong tuh udah mulai jauh tuh. Jauh habis. Sebelum itu lipatlah tangan lagi itu. Ya. Karena enggak ada lagi di situ yang menemani kita tuh. Ya. Anak tak boleh masuk, suami tak boleh masuk, istri tak boleh masuk lagi tuh. Kita aja di situ. Ya, dengan kabelnya di situ. Pada saat kita belum pingsan, belum koma, masih sadar kita, di situ mendudukkan kaji itu. Berarti dah kembalilah Bapak Ibu itu, ya, sebelum ajal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kembali, tapi alun pulang lah Ibu Adik. Kembali lah, tapi alun pulang. Baru disebut pulang dan kembali apabila sudah berpisah, ruh ini meninggalkan cangkangnya, barulah disebut pulang dan kembali. Ketika pulang dan kembali, berjumpa ndak Allah beko di alam barzah tu, di alam kubur tu? Berjumpa Allah ni tu? Ndak berjumpa ke Bapak Ibu di alam barzah tu Allah dah? Bako ndak berjumpa Pak Edi? Sekarang dah kenal. Kenalnya di mana? Di diriku. Waktu kapan? Di waktu di dunia sebelum mati dia dah kenal di diriku tuh. Jadi jangan Bapak Ibu kira kau mati jumpa Tuhan di situ. Karena Tuhan itu yang bernama Allah, diri Bapak Ibu masing-masing. Namun diri Bapak Ibu masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Itu maksudnya. Diri Bapak Ibu masing-masing inilah kenyataan diri Allah. Kalau diri Bapak Ibu ini kenyataan diri Allah, maka diri Bapak Ibu itu yang diri Allah. Namun Bapak Ibu bukan Allah, itu perlu dipahami itu. Ya, nanti ngaku-ngaku pula Allah, ya. Jadi Allah pula lagi, jadi Fir'aun lah sudah itu. Ya. Makanya jangan ada pengakuan di sana. Ditutup oleh Nabi dengan kalimatnya man arafallah fahuwallah. Nih, ditutup oleh Nabi dengan kalimat ini. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, bahwa Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, fahuwallah. Maka segala yang wujud dan segala yang ada itulah yang dia Allah tuh. Kalau udah ngerti Bapak Ibu segala yang wujud dan segala yang ada itu yang Allah,
Maka dikunci oleh Nabi lagi dengan kalimatnya, man arafallah kalla lisanahu. Itu dia. Man arafallah kalla lisanahu. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada dalam bentuk yang lain, rupa yang berbeda. Ya, kalla lisanahu. Ketika itu Bapak Ibu sudah kelulah lidah itu. Keluh lidah itu kata yang tidak terkatakan lagi. Kata yang tak bisa disebutkan lagi. Kata yang tidak terkatakan, kata tidak disebutkan, itu maksudnya la sautun wala harfun. Tidak ada lagi huruf dan tidak ada suara. Kalau kata itu tidak ada huruf dan tidak suara, itu maknanya kata yang tidak ada huruf dan tidak ada suara itu maknanya adalah diam. Itu maksudnya diam. Diam itu paham. Diam itu mengerti. Paham dan mengerti itu sadarilah sesadar-sadarnya, ya, bahwa segala yang ada itu adalah dirinya. Itu maksudnya. Disitulah rahasianya Nabi berjumpa Allah tuh di Sidratul Muntaha. Itu maksudnya Sidratul Muntaha. Ini kias nih Bapak Ibu. Sidratul, ya, Sidrat itu artinya kesadaran. Sadar. Muntaha itu tinggi. Sidratul Muntaha itu maksudnya kesadaran yang tinggi. Itu maksudnya. Ya. Kesadaran yang tinggi itu dia sudah paham dan mengerti bahwa Allah yang dia temui itu tiada lain adalah diri sendiri. Itulah yang ditanya oleh sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ketika engkau mi'raj, apakah engkau melihat Allah ya Rasul? Naam. Kalau memang betul engkau melihat Allah ya Rasul, bagaimana rupa Allah yang engkau lihat itu? Bagaimana wujud Allah yang engkau lihat itu? Ra'aitullah nuran. Ini jawabannya. Ra'aitullah nuran. Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya adalah terang. Lihat. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka wujud pada dirinya inilah wujud nur. Wujud nur itulah rupanya diri Allah. Makanya segala yang wujud, segala sesuatu, itu yang dimaksud namanya dengan nur. Nur itu sudah menjadi batang tubuh Nabi dan sudah menjadi ruh Nabi. Ketika itulah Nabi tiada lain memandang Allah itu sempurna pada dirinya. Itulah maksudnya Nabi itu ra'aitullah, ya, bil fuad walam arahu bil ain. Ada. Aku melihat Allah itu dengan basirahku, dengan mata hatiku, dengan hakikat mata hatiku, tidak melihat dengan ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, zahiran rabbi fi batni abdi. Ini zahiran rabbi fi batni abdi. Nah, zahirnya Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya batin hamba, ketika batin hamba telah mampu menghapuskan wujud alam dan telah mampu pula menghapuskan wujud dirinya sendiri, maka ketika telah hapus alam dan wujud dirinya sendiri, disitulah baru nyatalah Allah itu yang wujud pada alam dan wujud pada dirinya. Itu maksudnya. Makanya di dalam sholat itu, ketika kita berada pada makom thariqat, itu yang disebut namanya makom mi'raj. Nah, ini di thariqat makomnya.
Maqam Mi'raj itu maqam yang mampu menyaksikan Allah pada alam dan sempurna pada diri. Itu Mi'raj namanya. Sebelum Mi'raj, sebelum membaca ini wajah tu, terpandang sejadah di depan. Terpandang diri sendiri. Terpandang kawan di sebelah kanan, terpandang pula kawan di sebelah kiri. Ini sebelum Mi'raj, sebelum takbir. Tapi pada saat kita takbir, hilang sejadah, hilang imam, hilang diri kita, hilang sahabat kiri kanan kita, hilang sekalian alam, yang terpandang hanya Allah pada imam, pada diri, pada sahabat kiri kanan, dan pada segala yang ada ini. Di situ dikatakan Mi'raj itu. Lenyapnya pandangan hatimu memandang sekalian alam, dan yang terpandang hanyalah Allah semata-mata. Tuh. Jadi takbir itu jangan asal-asal angke, Bapak Ibu. Ditengok Tuhan tuh dulu baru diseru. Ya, ala nampak enggak Allah tuh? Kalau nampak baru sabian Allahu Akbar. Ini turun makamnya ke bawah nih. Ya. Udah terlihat Allah tuh dan nampak Allah tuh nyata pada diri, baru sebut Allahu Akbar. Makanya Nabi Adam menyebut Allahu Akbar itu ketika Nabi Adam sudah terpandang wujud kebesaran Allah pada dirinya, baru Nabi Adam mengatakan Allahu Akbar. Tapi sebelum nur itu masuk ke dalam tubuh Adam, Adam belum bernyawa, Adam belum bernapas, Adam belum banguk, Adam belum mengatakan Allahu Akbar. Tapi setelah nur itu masuk ke dalam batang tubuh Adam, disitulah terlihat namanya nyawa. Ya, nyawa itu artinya nyatanya wujud Allah. Ya, ketika itulah Nabi Adam baru mengatakan Allahu Akbar. Karena dia telah mampu menyaksikan nyatanya wujud Allah pada dirinya. Itu maksudnya. Ini namanya makom tarikat. Kalau makom di hakikat, tidak ada itu lagi. Ya. Karena yang berdiri itu dia, yang rukuk dia, yang sujud dia, yang duduk dia. Langsung aja lagi. Tidak ada itikot lagi. La maujud bil haqi ilallah. La sami'an bil haqi ilallah. La basiran bil haqi ilallah. La mutakalliman, la aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqi ilallah. Allah. Tak ada itu lagi Bapak Ibu. Kalau itulah mau mana sholatnya mereka itu. Angkat aja sendiri. Itu maksudnya. Ada sempurna tuh ibadahnya Bapak Ibu tuh di dalam sholatnya. Inilah makom, ya, makom Tuhan itu begitu. Latihnya ya dengan istiqomah. Patuh aja di situ oleh Bapak Ibu. Mengalir di situ ya. Tidak ada menyala-nyalakan Allah, tak ada menyala-nyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari. Ya, siapa yang menyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari, dah sama dia menyala-nyalakan Allah tuh. Ya. Makanya Allah bilang kepada kita, man lam yasbir bil bala'i wa lam yarda bi qada'i falyahrut tahta samai wal yatlub rabban siwaya. Man lam yasbir bil bala'i, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku beri kepada dirinya. Ujian yang berat sampai kerempeng badan gua, usang badan gua, lapuk di waktu namanya bala. Jadi bala itu ujian yang berat. Lalu nggak sabar dia dengan bala yang aku berikan kepada dirinya. Walam yarda bi qada'i, lalu dia tidak ridho pula dengan ketetapan aku yang telah aku tetapkan kepada dirinya. Fal yakhrut tahta samai, keluarlah kamu dari kolong langit ini. Jangan tinggal aja di bumi ku Ya, keluarlah tabangan buah bakiruklah dari bumi ku Tuhan. Setelah kamu keluar dari kolong langit, bumi dan langit ini aku yang punya, wal yatrubban siwaya, cari Tuhan yang lain lagi, jangan kamu bertuhan kepada aku lagi. Ini yang mesti dipahami. Jadi betul-betullah latihlah diri kita itu dengan keistiqomahan aja.
Istiqomah di dalam syariat, istiqomah dalam bertorikat, istiqomah dalam berhakikat, istiqomah pula di dalam bermakrifat. Yang penting jangan kita itu merasa diri kita sudah makrifat, itu yang perlu. Ya, yang penting jangan kita merasa pada diri makom yang sudah selamat. Kalau masih merasa diri pada makom yang selamat, diri sudah makrifat, itu yang tertipu tuh, kan merasa tuh. Orang kalau makrifat tak ada sebutan makrifat. Orang kalau udah hakikat tak ada sebutan hakikat di situ. Ya. Karena dah lepas semuanya itu. Hanya Allah aja di situ yang bermakrifat, yang berhakikat, yang bertorikat dan bersyariat. Nah, syariat Allah nampak pada batang tubuh. Itu maksudnya. Torikat Allah nampak pada hati. Hakikat Allah nampak pada harum. Makrifat Allah nampak pada sir. Sir itulah nyatanya zatnya diri Allah. Ruh itulah nyatanya sifat diri Allah. Ya. Hati itulah nyatanya asmanya Allah. Sedangkan tubuh Bapak Ibu itu nyatanya af'al Allah. Berarti af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Ini yang disebut namanya wujudullah. Ini wujud Allah. Wujud Allah itu sempurnalah, sebutannya namanya insan. Maka insan itu disebut rahasia Allah. Kalau insan itu disebut rahasia Allah, maka insan itu tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, insan itu yang Allah. Itu kuncinya. Habis itu baru kala lisanau diam. Itu saja Bapak Ibu, sekarang kita buka muzakarah dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.